Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Chandra. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia itu melakukan perkembangbiakan secara generatif melalui proses perkawinan. Dengan peristiwa tersebut, terjadi peleburan dua sel kelamin, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Sel sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel telur dihasilkan oleh ovarium. Kemudian terjadi pembuahan. Nah, pembuahan ini merupakan proses peleburan sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam tubuh ibu, tepatnya di bagian saluran telur. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir mulai dari masa balita, kemudian masa anak-anak, masa remaja, lalu kemudian masa dewasa dan masa tua. Masa balita. Pada masa awal kelahiran, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan berlangsung cepat pada selama beberapa tahun pertama. Usia 6 bulan mulai belajar duduk, 9-12 bulan mulai merangkak, dan seterusnya. Kemudian, pada masa anak-anak, pertumbuhan manusia itu terjadi pada usia 5-10 tahun. Kemudian, pertumbuhan yang terjadi, gigi susu berganti dengan gigi sulung, badan terus tumbuh, kemampuan berpikir, juga keterampilan yang berkembang. Selanjutnya, masa remaja. Perubahan yang terjadi pada masa remaja, yang pertama mengalami pubertas, yang kedua perubahan fisik, yang ketiga perubahan psikologis, dan yang keempat mulai mampu bereproduksi. Pertumbuhan akan berlangsung hingga mencapai usia 20 tahun. Puber pada perempuan 9-13 tahun, sedangkan pada laki-laki pubernya 10-14 tahun. Yang selanjutnya, masa dewasa. Perubahan yang terjadi, organ-organ tubuh berfungsi sempurna. Kemudian, usianya termasuk usia produktif, artinya sudah bisa mulai bekerja dan merintis karir. Selanjutnya, masa tua. Perubahan yang terjadi pada masa tua ini, yang pertama, organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan bertahap. Kemunduran dari segi mental, kekuatan tubuh melemah, kulit mengeriput, daya tahan tubuh menurun, kemampuan mata melemah, daya ingat menurun, dan pada perempuan mengalami menopause. Kemudian, kita bahas mengenai masa remaja, merupakan masa peralihan. Nah, di sini pada masa remaja akan mengalami beberapa masa atau peralihan. Kita bahas selanjutnya ya. Masa remaja pada masa peralihan. Masa remaja dapat disebut sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Banyak terjadi pada masa remaja, diantaranya hal-hal berikut: peralihan fisik, peralihan emosi, peralihan kehidupan sosial, dan peralihan nilai-nilai norma. Yang pertama, peralihan fisik. Aktifnya hormon pertumbuhan dan hormon seks menyebabkan perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dibandingkan pada masa anak-anak. Kemudian yang kedua, peralihan emosi. Perubahan yang terjadi pada peralihan emosi ini, yang pertama, emosinya tidak stabil, tampak gelisah, cepat tersinggung, gembira, bahkan bisa saja bahagia, atau mungkin berubah menjadi marah-marah. Inilah peralihan emosi yang terjadi pada masa remaja. Selanjutnya, peralihan kehidupan sosial. Nah, perubahan yang terjadi yaitu lingkungan teman
itu biasanya menjadi lebih dekat dibandingkan dengan lingkungan keluarga. Yang kedua, berusaha agar diterima di lingkungan sosialnya. Yang D, peralihan nilai-nilai norma. Perubahan yang terjadi pada peralihan ini yaitu nilai-nilai yang dianutnya mulai ditinggalkan, rasa ingin tahu yang sangat besar, serta mencoba hal-hal baru.